Mau tiap hari disebut bila PAN sendiri bukan parpol yang punya dukungan signifikan di Jakarta, yuk percuma saja. Ikut kontestasi di ibu kota, standar kemampuannya harus di atas rata-rata loh, itu loh. Apa hanya ngandelin anak ketua umum PAN lalu bisa bebas mau maju di mana aja gitu? Ya enggak. Ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Ada banyak peristiwa lucu sebenarnya menjelang pilkada serentak ini gitu loh. Peristiwa lucu itu dilakukan banyak pihak. Ada yang dilakukan pemerintah, ada yang dikerjakan penegak hukum, ada polanya relawan. Yang paling banyak tentu saja ya partai politik. Misalnya nih, PSI yang pengen menjadikan ketua umumnya gubernur, tapi sampai sekarang nggak juga keluar tuh rekomendasinya. Ada juga PKS dan Nasdem yang jagokan Pak Anies di DKI. Padahal Pak Anies bukan kader partai. Lalu Gerindra. Wong Pak Riza itu ketua DPD Gerindra Jakarta. Lah kok diajukan jadi calon wali kota Tangerang Selatan? Sejak kapan Tangsel masuk Jakarta? Sudah gitu dipasangkan pula sama Marcel Widianto. Komika yang perjalanan hidupnya banyak memprihatinkan. Ingat loh, Marcel dijagokan memperbaiki kesejahteraan rakyat Tangsel, bukan memperbaiki kehidupan pribadinya loh. Ada juga relawan Projo, minta nanti setelah Pak Jokowi nggak jadi presiden, bisa jadi ketua umum partai. Partai opo sih, yang merelakan kursi ketua umumnya diambil alih Pak Jokowi gitu. Memangnya jadi ketua umum partai nggak ada mekanismenya? Nggak ada syarat tertentu? Cuman dari aklamasi koor aja gitu. Pada setuju Pak Jokowi jadi ketua umum partai becak. Masa ngono toh? Kayak pas Kaisang jadi ketua umum PSI. Nah, partai politik kan bukan kumpulan penghobi, penggemar ulet Jepang atau wedhus balap ya. Mereka itu institusi yang memperjuangkan nilai-nilai tata negara lebih baik di negeri ini. Nah, Mbak Yus kali ini pengen ngasih tahu untuk para ngosernya Mbak Yus. PAN juga ikut melakukan kelucuan juga, terutama buat Pilgub DKI. Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, kelihatannya ngebet nggak kuat nahan diri. Pokoknya ya Zita Anjani harus jadi kandidat ya. Sekali Zita ya Zita. Pak Anies yang dapat saudara nama ini sudah bilang harus dibicarakan bersama. Maksudnya ya dirembuk bareng dengan PKS maupun Nasdem yang sudah memastikan mendukung. Modal PKS itu 18 kursi, Nasdem 11 kursi. Lebih tinggi dari PAN yang hanya 10 kursi. Nek nggak diterima mestinya nggak mutung loh. Ulamu modal siti kok minta panggonan pena. Padahal terbukti loh, bolak-balik ditawar-tawarkan yang nyebut nama Mbak Sita, ya pasti orang PAN juga gitu. Nah, setahu Mbak Yus, belum ada satupun orang luar partai yang mengusung namanya. Nah, yang kedua, dalam berbagai survei elektabilitas, nama anak ketua umum PAN itu hampir nggak muncul di deretan hasil survei. Oh no! Ya ampun Pak Zul. Apa ya gak wisin gue gitu loh, nggak malu dilihat kadernya. Dari dulu sampai sekarang Mbak Zita emang nggak kemedol, kok ya nekat diajukan gitu. Nah yang terakhir, PAN sampai bilang siap mendukung Pak Anies asalkan wakil gubernurnya Mbak Zita. Emangnya di politik harus bisa sedablek gitu ya. Istilahnya kemaluan bisa dihilangkan. Bisa kok kemaluan dihilangkan. Maksudnya rasa malunya wes nggak ada gitu loh. Urat malunya wes putus, wes pedot gitu. Suka tidak suka, disebelin sama orang ya biarin aja. Intinya harus jadi calon gubernur atau wakil gubernur. Iya toh. Lah dulu pas Pilgub masih jauh. PAN ini dengan sok-sokan menyampaikan mau mendorong Pak Eko Patrio sama Mbak Zita. Lah barang so cedak nama komedian itu hilang ya, tersisa nama dia aja gitu loh. Memangnya wong-wong Jakarta itu wong sing nggak mudeng apa-apa. Politis, nggak mau mikir siapa yang layak jadi gubernur.
ikut kontestasi di ibu kota, standar kemampuannya harus di atas rata-rata loh, itu loh. Apa hanya ngandelin anak ketua umum PAN lalu bisa bebas mau maju di mana aja gitu? Ya enggak. Pak Zulhas sebagai bapak, apalagi jabatannya ketua umum partai, ajari dong cara berpolitik yang elegan lah Pak gitu loh. Suruh dia maju sebagai kepala daerah tingkat 2 dulu. Misalnya jadi bupati atau wali kota. Sehingga dalam 5 tahun punya pemilih yang kuat di situ. Nah baru setelah itu naik level lagi ke tingkat provinsi gitu. Bener Mbak Yus tahu, dia punya pengalaman di DPRD DKI. Tapi, ada tapinya, selama jadi wakil rakyat, apa yang pernah dia perjuangkan? Mau jadi pemimpin itu tidak sekedar rajin mengunjungi pemilih, tapi memperjuangkan kesejahteraannya pula gitu loh. Nah, waktu Rakernas PAN keempat bulan Juni lalu kan rekomendasi PAN buat para pasangan calon gubernur itu dikeluarkan gitu. Ada 8 pasang yang bakal diperjuangkan untuk memenangkan pilkada. Dari 8 pasang yang diusung bertarung di 8 provinsi, nggak ada tuh yang rekomendasi untuk Jakarta. Jangankan Jakarta, PAN itu nggak berani keluarkan rekomendasi mengusung pasangan untuk pilgub di Pulau Jawa. Artinya ya PAN realistis, sadar diri, ngerti benaran gitu loh. Suara PAN di Jawa itu kecil pengaruhnya di pilkada. Dan nggak ada rekomendasi buat Jeng Zita. Bapaknya yang juga Menteri Perdagangan tidak mendidik politik dengan benar. Suratnya nggak ada. Tuh anak disodor-sodorkan terus, berulang kali disebut. Sok-sok wartawan sampai bosan ngedengerin nama itu berulang-ulang dikatakan itu. Partai yang punya jalur resmi ngedaftarin nggak ada suratnya. Malah hobinya bicara tanpa dasar. Ini nih cara PAN berpolitik serta memperjuangkan kandidat di Jakarta. Sumpah wes absurd banget lah. Mau tiap hari disebut bila PAN sendiri bukan parpol yang punya dukungan signifikan di Jakarta, yuk percuma saja. Modalnya PAN buat negosiasi kursi wakil gubernur emang berapa? Lah bila mengacu hasil pemilu kemarin, partai berlambang matahari terbit ini cuma dapat kursi 10. Separuh dari syarat daftar kandidat saja masih kurang gitu loh. Sebab syarat dukungannya 24, otomatis separuhnya itu butuh 12 kursi. Coba kita lihat kandidat lain yang sudah disebut banyak partai. Ada nama Pak Anies, ada Pak Yusuf Hamka. Itu 2 nama yang resmi dapat rekomendasi. Gerindra masih menimbang nama Mas Budi Satrio. Lalu PDIP juga menghitung peluang Pak Ahok, Pak Andika, atau Pak Jarod Saiful. 4 nama yang tak sebut tadi, yang Mbak Yu sebut tadi, modalnya gede. Yang dari PDIP, Pak Ahok sama Pak Jarod pernah memimpin DKI. Pak Andika itu mantan Panglima TNI. Selain itu, kursi PDIP DKI ada 15 kursi. Dan itu setara 60% syarat dukungan. Nah, sedang Gerindra punya modal 14 suara atau setara 55%. Tinggal nyari dukungan 45% baru bisa mendaftarkan Mas Budi Satrio. Jadi, main politiknya itu diubah. Nggak ngotot ngedukung satu nama. Yang dari sisi kapasitas kita nggak tahu. Di berbagai survei aja nggak muncul. Apalagi modal kursinya cupet. Yo nek nekat mau diusung yo. Bakal kayak suara kelopot tipe, mabuk. Alias zong ya loh. Cuman yang nggak zong itu cuman membuat para ngosernya Mbak Yus. Oke, yang belum memesan kaos ngos-ngosan silahkan, ini sudah ada tertera nomor di bawah. Oke, segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye-bye.